tentu puncak dari semua permasalahan ada pada pertumbuhan ekonomi. Ketika kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, kita bisa merinci banyak hal. Ya. Bisa bicara tentang kemiskinan, pengangguran, ya, segala hal yang terjadi permasalahan terkait dengan ekonomi dihadapi oleh bangsa ini, outputnya adalah pada pertumbuhan ekonomi. Oke, mahasiswa ini mempelajari banyak sekali kemiskinan dan pengangguran lebih dari SKS Bapak melalui ekonomi makro, mikro maupun ekonomi moneter dalam perkuliahan. Kemudian juga dikarenakan adanya situasi COVID-19 dengan segala peraturan yang memperketat pergerakan kampus, dalam artian kampus ini ya kegiatan di kampus maupun kegiatan mahasiswa terkait magang dan lain-lain ini diperketat, sehingga magang ini harus dilaksanakan pada lembaga yang dekat dengan tempat tinggal. Bicara masalah kemiskinan ini erat kaitannya dengan pengangguran. Dulu ketika teman-teman mahasiswa ini belajar tentang pengangguran, ya bagaimana kita mengatasi pengangguran ya bukan dengan cara kita mengandalkan pemerintah, tapi kita merefleksi kepada diri sendiri bagaimana kita bisa membuka lapangan pekerjaan melalui UMKM itu. Bagaimana peran teman-teman dalam pengentasan kemiskinan untuk dalam membuka UMKM ini. Oleh karena itu, Prodi Ekonomi Syariah menganggap perlu mengangkat tema pembekalan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan UMKM dalam pengentasan kemiskinan desa. Ya, sudah hadir bersama kita Bapak Subuh yang akan membedah tema tersebut. Oke, kepada Pak Subuh, ini waktu 40 menit. Dipersilakan Pak Subuh, monggo. Ya, terima kasih Mas Angga ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada segenap mahasiswi IAIN Selotigo juga ya, selamat berlibur ya. Ini studi from home ya, belajar dari rumah ya. Kalau kami bekerja dari rumah ya, work from home. Cuman BPS untuk 1 minggu ini sudah mulai bekerja di kantor. Langsung saja saya ke materi ya, karena kita dikasih waktunya kurang lebih 30 menit ya, Mas Angga ya. Oke, 40 Bapak. Setelah itu langsung sesi tanya jawab. 40, oke. Materi saya sudah clear belum, Pak? Sudah, Bapak? Sudah. Sebentar, hilang ya saya. Oke, teman-teman semuanya, bahwa saya pada kesempatan ini akan menyampaikan terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat
UMKM dalam pengentasan kemiskinan. Selanjutnya materi-materi apa aja yang akan saya sampaikan pada pertemuan siang ini. Yaitu yang pertama adalah data strategis BPS, kemudian kemiskinan dan alat ukur yang digunakan BPS, kemudian yang ketiga tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan, untuk selanjutnya yang keempat terkait dengan ketimpangan, dan yang terakhir adalah peran UMKM dalam pembentukan domestik bruto, produk domestik bruto, dan terkait dengan penyerapan tenaga kerjanya. Pada kesempatan ini ya, saya akan memperkenalkan kepada adik-adik semuanya bahwa BPS itu bertugas di bidang kegiatan statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kenapa ini penting saya akan sampaikan kepada adik-adik semuanya, karena adik-adik itu adalah jurusannya ekonomi, tentunya nanti sangat terkait erat dengan data-data yang dihasilkan oleh BPS. Yang kedua, bagaimana BPS itu mengumpulkan data, yaitu yang pertama dengan sensus. Sensus artinya kita mendatangi seluruh populasi. Kalau sensus penduduk ya semua penduduk kita datangi. Kalau sensus ekonomi ya semua unit usaha kita datangi. Kalau sensus pertanian ya semua petani-petani kita datangi untuk kita data. Jadi kita punya 3 sensus, yaitu sensus pertanian, sensus penduduk, dan juga sensus ekonomi. Kemudian melalui survei itu sampel ya, sampel kita gunakan untuk memperkirakan populasi. Selanjutnya kompilasi dari data-data yang ada di pemerintah daerah negeri, dengan kita juga menghimpun ya, itu kan data-data sektoral yang dari pemerintah daerah itu kita kumpulkan untuk kemudian kita kompilasi dan kita upload ke webnya BPS. Terus bagaimana BPS mengumpulkan data tersebut? BPS mengumpulkan data tersebut yaitu kita ada yang namanya pencacah, kemudian pengawas, ada KSK dan editor, biar teman-teman paham bahwa kita itu sangat serius dalam menciptakan data yang berkualitas, jadi sangat terstruktur dari lapangan, kemudian di atasnya itu diawasi lagi, di atasnya juga dilihat lagi oleh KSK. KSK itu koordinator strategi kecamatan, kemudian diedit. Kemudian dalam penyusunan kuesionernya pun kita juga mengundang melibatkan peneliti juga, melibatkan beberapa departemen juga. Kaitannya dengan peneliti tentunya agar kuesioner yang kita hasilkan itu benar-benar sesuai yang dibutuhkan masyarakat, dan juga dari sisi akademisi bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian kita juga menggunakan mitra, untuk menghasilkan data tersebut yang khususnya untuk pelaksanaan lapangannya, karena tidak mungkin kita bisa menyelesaikan pekerjaan pengumpulan data tersebut tanpa melibatkan banyak orang. Jadi kita biasanya merekrut petugas, kita latih untuk kemudian terjun ke lapangan. Kemudian apa aja yang dihasilkan oleh BPS, seperti tadi yang sudah disampaikan moderator bahwa semua indikator, semua data itu kita hasilkan, ya, istilahnya yang terkait dengan kebijakan
ekonomi pemerintah. Nah, di sini juga saya sampaikan bahwa di situ terlihat ada PDRB, PDB itu adalah untuk menghitung pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, kemudian ada inflasi untuk indikator kestabilan harga kebutuhan kita, kemudian juga tadi sudah disebutkan pengangguran, kita survei melalui namanya Sakernas, kemudian ada ITB, Indeks Tendensi Bisnis itu untuk melihat aktivitas bisnis yang ada di negara kita, kemudian NTP, nilai tukar petani, itu untuk melihat kesejahteraan petani, dan kemudian kemiskinan yang terakhir itu yang nanti akan secara detail saya sampaikan kepada adik-adik semuanya, karena kemiskinan ini menjadi isu yang sangat dinikmati ya oleh siapa saja, artinya banyak orang berkepentingan terkait kemiskinan, apalagi jika mendekati musim-musim pilkada, pilgub maupun pilihan presiden, karena masing-masing nanti memiliki standar sendiri. Nah, sebagai seorang yang ilmiah, tentunya nanti pada kesempatan ini teman-teman semuanya bisa menjelaskan pada masyarakat bahwa biasanya yang dipermasalahkan adalah penentuan garis kemiskinan. Itu bagaimana BPS mengukurnya. Nanti biar adik-adik semua paham kenapa akhirnya timbul berapa persen penduduk miskin dan yang lain. Oke, kemudian secara umum definisi kemiskinan bisa saya singkat saja bahwa di situ hak dasar hidup kita itu kalau dulu pernah kita belajar itu yaitu terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Ya, ketika kita terpenuhi kebutuhan tersebut, artinya dari sisi ekonomi kita sudah lepas dari penduduk miskin. Cuman kemiskinan itu bukan hanya permasalahan ekonomi aja, tapi juga masalah yang lain juga ada, karena di sana juga kita ukur bagaimana kita bisa berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, kemudian memiliki rasa aman dan dari perlakuan, ancaman atau tidak kekerasan. Itu dimensi-dimensi kemiskinan yang kita ukur. Jadi kemiskinan itu multidimensional, sehingga perlu kesepakatan pendekatan pengukuran yang kita pakai. Nah, kemiskinan itu bagaimana BPS mengukurnya? Nah, kemiskinan itu ada dua ya, kita ada kemiskinan makro, ada kemiskinan mikro. Kemiskinan makro itu datanya setiap tahun kita hasilkan. Dia merupakan hasil dari sebuah survei. Digunakan memang untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Sedangkan kemiskinan mikro, data kemiskinan mikro itu digunakan untuk kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kemiskinan mikro itu kita secara sensus, sedangkan makro adalah survei, sehingga kita tidak bisa setiap saat, setiap waktu melakukan penghitungan penduduk dengan data kemiskinan mikro tersebut, karena memang dibutuhkan biaya yang sangat besar sekali. Nah, terkait dengan kemiskinan makro secara konsep adalah didasarkan pada garis kemiskinan, kemudian sumber datanya adalah kita menggunakan Susnas, kemudian jumlah penduduk miskin di setiap daerah itu berdasarkan estimasi, karena memang kita surveinya menggunakan sampel. Sedangkan kemiskinan mikro itu pendekatannya dengan kualitatif, didasarkan dengan
pada angka indeks, kemudian ada ciri-ciri rumah tangga miskin di sana dengan beberapa variabel yang nanti akan juga kita jelaskan. Dan itu kita lakukan di tahun 2005, 2008, 2011, 2015, sehingga memang pendataan penduduk miskin itu terakhir dilakukan 2015, sehingga juga bisa dipahami jika misalkan dalam pemberian bantuan kemarin, misalkan ada beberapa permasalahan terkait datanya, karena memang kita memiliki data kemiskinan mikro itu paling terakhir adalah 2015, sehingga padahal orang miskin itu kan sangat dinamis sekali ya. Hari ini bisa saja saya miskin, besoknya kaya atau sebaliknya kan seperti itu, sangat dinamis. Kelebihan daripada pendataan kemiskinan mikro itu kita bisa menunjukkan bahwa siapa yang miskin, alamannya di mana itu kita bisa tahu. Sedangkan makro itu tidak bisa karena dia adalah sampel. Nah, cuman kalau makro setiap tahun ya, setiap tahun kan kita selalu merilis angka kemiskinan kita ada berapa. Sedangkan kalau mikro memang kita tidak bisa menampilkan itu secara tahunan karena memang biayanya cukup besar sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan setiap. Nah, nanti tentunya akan ada perbedaan hasil dari kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Jadi, misalkan kalau makronya menunjukkan bahwa angka penduduk miskin kita sampai dengan saat ini ya, misalkan 12%. Nah, sedangkan pemerintah masih bantuannya sampai saat ini itu adalah sampai dengan 40% dari rumah tangga yang ada di Indonesia. Itu karena memang mikro ini, mikro, ya betul, mikro itu untuk penentuan kebijakan pemerintah. Jika pemerintah memiliki cukup dana, memang bisa diberikan bahkan bisa lebih dari 40%. Tapi kalau memang dananya masih kurang, tidak cukup, tentunya tidak sebesar itu yang akan diberikan kepada masyarakat. Oke, kemiskinan makro. Bagaimana BPS secara konsep seperti itu, ya. Jadi wah ini siang-siang kita belajar agak berat ya ini. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Jadi nanti pengeluaran kita itu kan ada pengeluaran makanan, ada pengeluaran non makanan kan. Pengeluaran non makanan contohnya ya beli pulsa, bayar listrik dan lain-lain. Kalau makanan ya benar-benar untuk kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya ya untuk beli bakso misalkan, untuk beli roti dan yang lain-lain, pokoknya ya terkait dengan makanan. Nah itu nanti ada dua penghitungan. Kemudian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang diperoleh dari hasil survei atau sampel.
nggak mau jalan ya Pak ini screen-nya. Saya tak keluar. Screen-nya nggak mau jalan. Untuk Maaf ya ini. PowerPoint langsung dari host. Jadi yang mengoperasikan langsung dari host. Bapak tinggal. Oh gitu. Ya. Oh oke, lanjut ya. Terus dulu. Lanjut aja Mas. Oke, kemudian kebutuhan pokok dihitung berdasarkan 52 komoditi. Jadi kita mensurvei ke rumah tangga itu ada 50 komoditi pangan yang kita tanyakan. Garis kemiskinan itu rumah tangga tersebut ya untuk kebutuhan pangan itu terpenuhi kurang lebih 2.100 kalori per penduduk per kapita. Kemudian untuk kebutuhan non pangan kita hitung berdasarkan 46 jenis komoditi non pangan. Besarannya berbeda dan ditentukan oleh kebutuhan minimum setiap komoditi berdasarkan survei paket kebutuhan dasar. Jadi sebelumnya itu di masing-masing wilayah itu ini lain-lain ya, nanti paket kebutuhan dasarnya karena setiap wilayah itu kebutuhan dasar masyarakatnya berbeda-beda. Kemudian garis kemiskinan adalah garis kemiskinan makanan ditambah garis kemiskinan non makanan dan dinyatakan dalam rupiah per bulan per kapita. Oke lanjut Pak. Ini bisa saya jelaskan di sini bahwa komponen garis kemiskinan dihitung setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhannya adalah jadi tadi yang kita survei adalah 52 jenis komoditi. Kemudian untuk non makanan kurang lebih 51 jenis komoditi untuk perkotaan dan 47 jenis komoditi per desa. Kemudian tahun 2019 ini garis kemiskinan secara nasional itu adalah 425.250. Jadi kalau ada koran yang ngomong bahwa wah dengan 425.250 rupiah per bulan kok dikatakan apa tidak miskin, biasanya kan kayak gitu. Nah itu karena dia itu hitungannya adalah per orang per kepala ya, artinya ketika di dalam rumah tangga tersebut ada 4 orang berarti ya 425 dikalikan 250 kalikan 4 sehingga kurang lebih 1.600.000 kurang lebih kalau isinya bapak, istri dan 2 anak ya, sehingga dengan rumah tangga dengan pendapatan kurang lebih 1.600.000 tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Jadi maksudnya seperti itu. Oke lanjut. Kemudian selain penduduk miskin, kita juga ada namanya ukuran kemiskinan itu ada headcount index, ada indeks kedalaman, juga ada indeks keparahan. Jadi permasalahan kita itu bukan hanya seberapa besar jumlah penduduk miskinnya, tapi juga antar penduduk miskin tersebut itu kesenjangannya tinggi apa tidak. Nah itu juga menjadi permasalahan. Terus apakah mereka dengan garis kemiskinan itu berada di sekitar garis kemiskinan atau jauh di bawah garis kemiskinan? Kalau di sekitar garis kemiskinan berarti kan untuk membuat mereka keluar dari kemiskinan semakin mudah. Tapi ketika dia masih jauh berada di dasar garis kemiskinan, otomatis tugas berat pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut. Sehingga ketika kita berbicara untuk pengentasan kemiskinan, kita bukan hanya berbicara masalah jumlah penduduk miskin yang akan kita entaskan, tapi juga di dalamnya juga
kesenjangan antar penduduk miskin tersebut dan juga melihat orang-orang yang berada di sekitar garis kemiskinan itu masih banyak atau tidak. Lanjut. Oke, formulanya saya kira ini sudah rumus yang dipakai secara rumus akan sulit ya kita jelaskan, tapi kita biasanya dengan program ADEF biasanya sudah nanti akan keluar angka-angka kemiskinan. Kita lanjut aja. Oke, ini data Susenas yang tadi saya sampaikan. Jadi pada bulan Maret dan September ya kita melakukan pendataan. Jadi nanti September bulan depan kita sudah siap-siap, kita akan mensampel sekitar 300.000 rumah tangga seluruh Indonesia yang akan kita datangi untuk kita lakukan survei. Di setiap rumah tangga itu rata-rata kurang lebih kita bertanya itu 2 jaman untuk bisa menyelesaikan satu survei yang kita lakukan, karena memang banyak hal yang kita tanyakan di sana. Semua pengeluaran rumah tangga kita tanyakan untuk menghitung angka kemiskinan tersebut. Lanjut. Oke, kemudian di Susenas itu selain kita menanyakan masalah konsumsi, kita juga menanyakan terkait dengan demografi. Jadi di sana nanti juga akan dari data Susenas itu juga bisa kita hitung masalah ketenagakerjaan, kemudian masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan yang lain sebagainya. Kemudian juga bisa kita lihat dari Susenas itu apakah program-program bantuan pemerintah itu bisa tepat sasaran atau tidak, atau berapa persen masyarakat yang menikmati bantuan dari pemerintah itu dari Susenas ya. Jadi selain menghasilkan angka kemiskinan, Susenas itu juga nanti bisa menghasilkan angka-angka terkait dengan kondisi perumahan, kondisi kesehatan warganya, sampai seberapa besar ya masyarakat bisa mengakses fasilitas kesehatan. Kemudian terkait pendidikan, tentunya di situ juga terlihat bagaimana struktur pendidikan masyarakat kita, yang lulus SD berapa, lulus SMP berapa, lulus SMP berapa. Kemudian tenaga kerja tentunya terkait dengan yang bekerja dan penganggur. Lanjut. Oke, ini saya kira langsung saja terus. Nih, ini adalah bahwa datanya memang lama, cuman saya pengen memberi gambar aja kepada teman-teman mahasiswa semuanya bahwa ini adalah pengukuran garis kemiskinan kita, artinya dari 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Data ini ketika kita rilis tidak saat pilihan presiden, misalkan itu tidak ada polemik. Tapi ketika nanti kita rilis saat pilpres itu pasti akan menjadi polemik. Tentunya adik-adik sering mendengar istilahnya garis kemiskinan kok cuma sekian. Nah, itu kita jelaskan bahwa sekian itu adalah garis kemiskinan untuk satu orang. 233.000 di tahun 2011 ya itu ya. Itu 2011 ya. Tadi kalau saya sebutin di tahun 2019 kita sudah ada di angka 400 lebih ya. Kalau 2019 masih 233, artinya setiap tahun memang garis kemiskinan itu juga naik. Artinya garis kemiskinan naik itu juga bahwa kebutuhan hidup masyarakat kita untuk hidup layak juga setiap tahun itu meningkat juga. Bisa dikatakan di sini bahwa pertumbuhan ekonomi yang kita capai, kita bangun, itu tidak akan berarti ketika kita tidak mampu mengurangi pertumbuhan penduduknya. Karena
ketika pertumbuhan penduduknya juga tinggi, terus meskipun ada pendapatan tinggi tapi ada penambahan penduduk tinggi, artinya tetap aja nanti pendapatan per kapita masyarakat kita juga rendah. Lanjut. Oke, ini garis kemiskinan, data-data yang menurut daerah ya, antar daerah juga sangat fluktuatif sekali, artinya bahwa di situ menunjukkan kebutuhan masyarakat itu di setiap wilayah itu beda untuk hidup layak. Di situ bisa kita baca bahwa kalau kita lihat di bulan di tahun 2011 misalkan ya, di beberapa wilayah yang ada itu nampak Bangka Belitung itu untuk dapat hidup layak dia berada di 324 ribu istilahnya. Artinya 324 ribu. Kalau kita hidup di Aceh itu cukup dengan 290 ribu untuk menjadi tidak miskin. Tapi kalau di Babel agar kita tidak miskin, pendapatan kita per orangnya harus 324 ribu. Seperti itu kalau kita membaca, sehingga kebutuhan setiap wilayah memang berbeda. Di sini juga nampak Jawa Tengah ya. Jawa Tengah itu untuk kebutuhan hidupnya relatif lebih rendah daripada provinsi-provinsi yang lain. Lanjut. Oke, terus Pak. Terus. Terus Pak. Ini data-data aja. Oke, ini persentase penduduk miskin ya. Persentase penduduk miskin. Lihat bahwa daerah-daerah Indonesia bagian timur cenderung penduduk miskinnya itu, persentase penduduk miskinnya itu sangat tinggi. Di samping memang biaya hidup mereka ya itu sudah cukup tinggi. Di sana kita tahu memang SDM-nya juga masih kurang. Meskipun mereka memiliki sumber daya alam yang cukup tinggi. Oke, lanjut. Lanjut saja, Pak. Oke, lanjut. Nah, ini juga data ini juga menunjukkan bahwa antar penduduk kota dan juga penduduk desa itu ada disparitas ketimpangan ya, tingkat kemiskinan yang cukup tinggi juga. Jadi kebanyakan penduduk miskin itu berada di wilayah pedesaan. Makanya ini kan nantinya sesuai dengan materi ini, bahwa kenapa ada pemberdayaan UMKM di wilayah pedesaan, karena memang penduduk miskin kita itu bagian besar berada di wilayah desa. Ini juga terlihat bahwa menurut sumber penghasilan utamanya bahwa penduduk miskin itu sebagian besar memang berada di pertanian. Kenapa mereka berada di pertanian? Karena pertanian itu kegiatan yang tidak membutuhkan skill. Karena rata-rata memang penduduk miskin juga sebagian besar karena memang tidak punya kemampuan untuk itu. Sehingga nanti ini menjadi target pemerintah, sehingga pemerintah melalui TNP2K ya istilahnya salah satu strategi pengentasan kemiskinan, karena memang ada informasi data seperti ini bahwa mereka karakteristik orang miskin itu berada di pedesaan, kemudian mereka
bekerjanya di sektor pertanian. Kemudian karena yang tidak bekerja 7%, sehingga dengan informasi-informasi tersebut akan menentukan kebijakan apa yang akan dilakukan pemerintah untuk dapat mengentaskan kemiskinan tersebut. Oke, lanjut. Ini juga menjadi pemikiran pemerintah bahwa tadi yang kita sebutkan 12,49% memang betul, kita penduduk miskin kita itu 12,49% miskin, tapi yang berada di sekitar garis kemiskinan itu juga cukup tinggi. Itu yang juga menjadi PR kita. Jadi kalau kita lihat bahwa penduduk miskin kita 12,49, ini sebelum COVID ya, misalkan sekitar 30 jutaan, tapi yang berada di sekitar garis kemiskinan itu hampir sama dengan penduduk miskin tersebut. Jadi orang-orang tersebut itu sangat-sangat rentan sekali untuk menjadi miskin. Jadi ketika ada permasalahan sedikit di negara ini, orang-orang tersebut pasti akan segera kembali ke miskin. Sehingga kalau itu kita tambahkan, maka akan menjadi kurang lebih 25% penduduk kita bisa menjadi miskin. Sehingga itu sangat-sangat rawan sekali. Itu yang tetap harus menjadi PR bagi pemerintah ini. Lanjut. Oke, karena ini data lama ya, istilahnya data lama, cuman bisa kita simulasikan bahwa ketika ketika orang hampir miskinnya banyak, orang yang berada di sekitar garis kemiskinannya banyak, data tahun 2008 dan 2009 sekitar 53% penduduk miskin. Tahun 2008 keluar dari kemiskinan, baliknya 22% penduduk hampir miskin jatuh ke dalam jerat kemiskinan. Nah, itu fluktuatif banget, artinya kalau di garis kemiskinan memang kita hanya berapa persen, tapi itu akan menjadi besar ketika orang-orang yang berada di garis ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak tepat, orang-orang tersebut akan menjadi miskin. Sehingga penduduk miskin kita akan menjadi tambah banyak ketika ada kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Kalau kita mau mengurangi kemiskinan bahkan atau penduduk miskin kita stagnan, itu sebenarnya juga pemerintah itu sebenarnya sudah berhasil. Artinya meskipun tidak mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, tapi sebenarnya dengan mempertahankan angka kemiskinan itu berarti kan sebenarnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah tepat, yang tidak menyebabkan sebagian masyarakat kita yang berada di garis kemiskinan menjadi miskin. Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Ini adalah kontribusi terhadap kemiskinan. Istilahnya ketika kebutuhan ini adalah kebanyakan yang dilakukan orang-orang miskin itu belanjanya untuk apa sih, kan gitu kan. Maka sebagian besar orang miskin kebutuhan belanjanya itu untuk pembelian beras ya. Kemudian juga rokok. Nah, itulah kenapa akhirnya kemarin ada Fatma MUI yang menyatakan rokok itu haram, karena ternyata sebagian masyarakat miskin kita pengeluaran rumah tangganya itu adalah untuk kebutuhan rokok, sehingga menjadi pengeluaran yang tidak manfaat ya untuk kebutuhan masyarakat miskin. Nah, ini juga dari Sunas. Jadi dari Sunas itu pemerintah juga atau bahkan MUI pun bisa menggunakan data Sunas tersebut untuk mengeluarkan fatwa, terutama dalam hal ini rokok ya. Oke, lanjut.
Terus ini juga untuk pengetahuan adik-adik semuanya saja bahwa kenapa sih data kemiskinan BPS dan Bank Dunia itu berbeda kan gitu. Atau mungkin juga sering terjadi polemik terkait dengan data-data kemiskinan yang ada. Lanjut, Mas. Nah, ini kalau dalam hal ini ya, untuk membandingkan angka kemiskinan antar negara, World Bank menghitung garis kemiskinan dengan menggunakan estimasi yang dikonversi ke dalam US dollar ya, purchasing power parity atau paritas daya beli, bukan nilai tukar US dollar resmi. Artinya gini, ketika di negara Amerika misalkan bahwa penduduk miskin mereka itu adalah yang berpendapatan di bawah 1 US dollar. 1 US dollar per orang per hari itu. Halo, masih lancar ya? Halo? Satu US dollar, kita jangan mengartikan 1 US dollar langsung diartikan sebagai $1 sekarang misalkan 15.000. Bukan seperti itu, tapi $1 itu di Amerika itu bisa dapat apa? Misalkan di sana bisa dapat gula 1 kilo, dapat beras 1 kilo. Nah, itu nanti dikonversikan ke Indonesia. Jadi 1 kilo gula itu ditambah dengan 1 kilo beras, di Indonesianya itu rupiahnya menjadi berapa. Nah, penghitungan kemiskinan itu seperti tadi, purchasing power parity itu atau pada daya beli, itu berarti seperti itu. Artinya $1 di Amerika bisa dapat barangnya apa, kemudian di Indonesia dengan barang-barang tersebut itu rupiah yang dikeluarkannya senilai berapa. Itu seperti itu. Jadi penghitungannya bukan dolar resmi, bukan $1 resmi. Jadi kalau misalkan adik-adik semuanya di luar, di Amerika saja garis kemiskinan 1,5 US dollar itu bukan berarti 1,5 US itu 1,5 US dollar uang, tapi setelah itu dikonversi dalam bentuk barang. Jadi 1,5 kalau di sana itu dibelanjakan itu dapatnya apa, kemudian barang-barang tersebut kalau di Indonesia itu kita beli berapa rupiah yang dikeluarkan. Seperti itu. Oke, lanjut. Lanjut. Ini untuk pengetahuan juga bahwa dengan lanjut. Oke. Tadi yang pernah saya ceritakan adalah kita menghitung kemiskinan makro yang biasa setiap tahun data-data tersebut kita upload, kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian sekarang bagaimana data penduduk miskin itu kita hasilkan yang biasa untuk kebijakan bantuan pemerintah. Jadi tadi sudah kita sebutkan bahwa kita sudah 4 kali ya melakukan pendataan penduduk miskin dari 2005, 2008, 2011, kemudian 2014. Biasanya memang itu 3 tahunan kita lakukan ya. Tapi terakhir memang kita 2015, kemudian data tersebut kita serahkan kepada TNP 2K, harapannya nanti Pemda yang akan melakukan updating data tersebut. Di setiap tahapan selalu pasti kita juga melakukan perubahan metodologi agar data kemiskinan makro itu semakin baik, semakin tepat, dan semakin akurat, karena itu menyangkut menyangkut program-program pemerintah yang akan diberikan kepada masyarakat miskin. Kalau itu menimbulkan, kalau itu salah, istilahnya banyak data yang kurang tepat, tentunya akan menimbulkan permasalahan.
Nah, ini dijelaskan, sudah saya jelaskan tadi bahwa berbeda dengan angka kemiskinan makro, kemiskinan mikro itu digunakan untuk program targeting perlindungan pemerintah seperti BLT, PKH, Raskin, dan Jampesmas. Jadi itu benar-benar kita sensus. Di sana ada by name, by address, kemudian tahun yang pernah kita lakukan yaitu 2005, 2008, 2011, dan 2015. Di masing-masing tahun ada perbedaan metodologi, tapi perbedaan itu untuk menyempurnakan data-data yang sudah kita hasilkan. Lanjut. Kemudian program apa aja sih yang dilakukan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan, bahwa di klaster 1 bahwa biasanya kan kita ini ya rame-rame kok pemerintah langsung ngasih Raskin, langsung ngasih BLT, langsung ngasih PKH, kemudian bantuan sosial. Artinya apakah itu tidak membodohi masyarakat? Sebenarnya bukan itu aja ya bantuan pemerintah itu ya. Istilahnya memang ada bantuan yang kita berikan secara langsung, itu fungsinya biar untuk bahwa masyarakat itu benar-benar yang diberi bantuan tersebut itu memang dalam kondisi sangat-sangat tidak mampu. Jadi tidak semua masyarakat itu bisa kita kasih kail ya istilahnya ya. Karena kan orang miskin itu juga ada yang memang sudah tidak sanggup bekerja sama sekali istilahnya. Nah, kemudian di klaster 2 ada program pemberdayaan masyarakat. Kemudian selanjutnya di sana ada kredit mikro. Nah, kalau dalam hal ini istilahnya di ekonomi itu kan juga kita sebutkan bahwa salah satu permasalahan kemiskinan itu kan tidak mampunya masyarakat miskin mengakses terhadap fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah, sehingga perlu dilakukan program pemberdayaan ini sehingga masyarakat bisa mengakses semua fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan pemerintah, diantaranya adalah kredit mikro itu. Ini membuka kepada setiap lapisan masyarakat untuk dapat mengakses pinjaman ke bank, karena kan zaman dahulu itu tidak semua masyarakat bisa dengan mudah memperoleh fasilitas tersebut untuk modal usaha. Lanjut. Mohon maaf Bapak, tersisa Ya. 5 menit lagi Bapak. Oh, tinggal 5 menit. Oke, kalau gitu lanjut ya. Ya, saya bikin materinya terlalu banyak. Oke, ini kemiskinan mikro 2015 sekilas saja bahwa metodologinya kita menggunakan 14 variabel ya waktu itu ya, ada 14 variabel. Kemudian nanti yang 11 variabel dari 14 itu, ketika 11 variabel dia menyatakan miskin, otomatis kita masukkan sebagai dia orang miskin. Lanjut. Oh, iki jelas kayak gila malah buka. Nah, ini adalah variabel-variabel waktu itu yang kita gunakan ya. Ada luas lantai, jenis lantai, dan yang lain-lain kan, kepemilikan aset ini, tapi ini di 2015 ya, mungkin sudah 2005. Ini adalah kriteria kemiskinan yang kita gunakan untuk menghitung kemiskinan mikro di 2005. Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut saja, Mas. Oke, ini 2008, lanjut. Lanjut, Mas. Nah, ini di 2008 ini menggunakan data dasar dari 2005. Di situ ada drop, inclusion error, dan exclusion error. Artinya 2005 itu kan kita menyusun penduduk miskin dasarnya. Kemudian yang salah ya waktu itu, misalkan kaya maka akan keluarkan, yang 2005 miskin belum masuk, maka kita masukkan di tahun 2008. Lanjut.
terus lanjut. Oke, lanjut. Oke, 2011. Terus 2011 kita menghasilkan basis data terpadu rumah tangga dan keluarga sasaran berbagai program dengan klaster yang kita mengambil kurang lebih 40% dari kelompok masyarakat menengah ke bawah. Lanjut, Mas. Oke, terus oke, lanjut. Oke, terus ya, lanjut. Oke, terus oke, bahwa ini jadi semua bahwa ini adalah faktor-faktor penentu kemiskinan ya, di mana itu ada 3 kelompok yang menyebabkan orang itu miskin. Di sana itu bisa karena wilayahnya, bisa karena masyarakat, bisa karena rumah tangga dan individu. Kalau wilayah biasanya yang menyebabkan miskin itu adalah wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana alam, kemudian wilayah terpencil, dan juga kualitas pemerintahan. Jadi kualitas pemerintahan itu juga menentukan warganya miskin atau tidak. Apalagi sekarang untuk otonomi ya, era otonomi, sehingga ketika kualitas pemerintahan di sebuah kabupaten mendapatkan pimpinan yang kurang bagus, tentunya juga akan ada keterlambatan dalam pengentasan kemiskinan, karena sangat penting sekali, sehingga kualitas pemimpin itu sangat menentukan terhadap keberhasilan pengentasan kemiskinan. Itu disebutkan bahwa Bank Dunia itu mengkategorikan penyebab kemiskinan itu ada 3, yaitu wilayahnya karena bencana, karena terpencil, karena kualitas pemerintahan, kemudian dari masyarakat yaitu infrastruktur, layanan kesehatan, dan hubungan sosial. Jadi teman-teman adik-adik juga pahami bahwa hubungan sosial di antara masyarakat kita kalau tidak baik itu juga bisa menyebabkan kemiskinan, karena akan menimbulkan biaya-biaya yang tinggi kalau dalam hubungan sosial kemasyarakatan kita kurang baik. Kemudian terkait dengan rumah tangga dan individu penentu kemiskinan, di sana ada faktor demografi, yaitu jumlah ART. Jadi semakin banyak jumlah ART itu juga menyebabkan miskin ya di rumah tangga tersebut. Kemudian juga karena rasio ketergantungan, jadi yang jumlah yang produktif sedikit di dalam rumah tangga tersebut. Kemudian gender kepala rumah tangga, jadi kepala rumah tangga biasanya kalau kepala rumah tangganya itu perempuan, biasanya itu cenderung rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga miskin, meskipun tidak semua ya. Kemudian dari status ekonomi, status pekerjaan, mungkin harta yang dimiliki, karena memang dia melahirkan dari keturunan yang tidak mampu. Kemudian dari sisi sosial terlihat ada kesehatan dan pendidikan. Istilahnya pendidikan rumah tangga individu tersebut memang sangat rendah, sehingga menyebabkan mereka itu menjadi miskin. Percepatan penanggulangan kemiskinan, di situ disebutkan bahwa ada hubungan yang sangat kuat ya antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Berdasarkan studinya, Lembaga itu menyatakan bahwa 1% peningkatan pendapatan per kapita terkait dengan 1% peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Artinya apa? Ketika PDB atau PDB suatu wilayah itu meningkat atau pertumbuhan ekonominya itu tinggi, maka dia akan mampu mengurangi penduduk miskin. Tapi pertumbuhan ekonomi seperti apa yang bisa menyebabkan mengurangi penduduk miskin, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu pertumbuhan ekonomi yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
bukan hanya dinikmati oleh golongan masyarakat tertentu saja. Lanjut. Nah, ini peran UMKM kita ya, istilahnya kenapa UMKM itu sangat penting bagi pengentasan kemiskinan, karena dia itu memenuhi syarat untuk membuat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, seperti yang saya sebutkan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas itu pertumbuhan ekonomi yang bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Kalau kita lihat data ini, kita lihat bahwa memang dia itu selalu tumbuh, UMKM itu selalu tumbuh dengan kondisi negara apapun. Dia itu tidak rentan terhadap permasalahan ekonomi dalam negeri maupun perekonomian global. Sehingga dia itu tetap survive meskipun keadaan negara juga sedang menghadapi permasalahan baik dalam negeri maupun permasalahan ekonomi luar negeri. Ini terlihat bahwa dari 2010 sampai dengan 2014 peranannya dia dalam pembentukan PDB itu selalu meningkat dari tahun ke tahun. Lanjut. Nah, ini juga selain kontribusi terhadap PDRB, dia juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja UMKM tersebut. Jadi sudah sangat memenuhi syarat bahwa UMKM itu harus kita kembangkan, karena selain dia mampu tumbuh dengan kondisi apapun, dia juga mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak di Indonesia. Lanjut. Oke, Menteri Pangan. Nah, ini saya jelaskan juga bahwa permasalahan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang itu memang ketimpangan pendapatan. Nah, di sini dari Gini rasio juga terlihat bahwa, lanjut Mas, ini kita lihat trennya saja. Itu ketimpangan kita itu meningkat ya, cenderung meningkat ya, dari 036 kemudian 038 di 2010 dan terakhir juga semakin meningkat. Itu memang menjadi ciri khas sebuah negara berkembang, karena biasanya kalau negara berkembang itu yang dikejar adalah pertumbuhan ekonominya, sehingga belum memenuhi syarat sebagai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Untuk itu tentunya kalau UMKM kita atau pemberdayaan ekonomi masyarakat itu bisa berjalan dengan baik, tentunya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita itu berkualitas, karena itu dirasakan oleh masyarakat secara umum. Oke, lanjut. Ya. Oke, saya kira itu dulu ya pertemuan kita pada siang hari ini. Mohon maaf ini materinya saya terlalu banyak. Memang kalau kita pengen belajar secara detail itu mestinya satu persatu di pertemuannya ya. Misalkan hari ini kita ngomong masalah kemiskinan diri, besok masalah ketergantungan dan yang lain-lain, dan PDRB istilahnya ya. Kapan-kapan bisa kita sambung kembali ya Pak Angga. Baik, Pak. Kita juga bisa menjelaskan indikator-indikator makroekonomi yang lain. Terima kasih. Baik, itu penjelasan dari Bapak Subuh yang sangat mendalam, yang kelihatannya tidak kita dapat di bangku perkuliahan. Ya. Oke, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada mahasiswa yang ingin bertanya. Silakan sebutkan nama.
Yang mau bertanya dinyalakan mikrofonnya. Tidak ada? Terlalu cepat ya kali ya. Ya baik, nampaknya tidak ada Pak Subuh. Ini mahasiswa Boleh bertanya kelihatannya sudah. selain materi, Pak. Maksudnya Oh, boleh, boleh, boleh. tentang BPS silahkan loh ya. Atau sekolah ikatan dinas juga boleh ditanyakan. Monggo, monggo. Ini yang sudah nyala mikrofonnya Muhammad Wahyudi. Ya, Pak. Ya, perkenalkan nama Mau saya tanya? Yudi. Ya. Yang mau saya tanyakan yaitu mengenai di sini kan yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat UMKM dalam mengentaskan kemiskinan ya, Pak ya. Ya, Ya, yang saya tanyakan yaitu di masyarakat saya yaitu terutama di Jepara sendiri itu banyak yang ya masyarakatnya itu adanya juga tergabung dalam UMKM. Tetapi di sisi lain itu malah kebanyakan ya sulitnya untuk bergabung di UMKM itu kan juga ada syarat-syaratnya ya Pak ya untuk gabung dalam anggota UMKM. Jadi orang yang tidak memenuhi syarat dalam bergabung dalam UMKM itu malah semakin sulit atau semakin susah gitu Pak dalam pandangan di masyarakat saya yaitu di Jepara. Yang mau saya tanyakan yaitu dan juga dalam data strategis BPS ya Pak. Itu kan dalam mengentaskan kemiskinan, apakah di Indonesia itu dengan adanya BPS atau garis untuk dalam garis kemiskinan itu memang sudah valid atau dalam ekonomi makro sendiri, apakah sudah menyeluruh dalam masyarakat Indonesia untuk mengatasi kemiskinan sendiri, itu Bapak. Oke, monggo Bapak Subuh langsung saja. bisa langsung menjawab. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya yang Mas Muhammad Wahyudi. Bahwa yang pertama terkait dengan akses ya istilahnya kan, bahwa memang permasalahan kemiskinan kita memang atau bahkan mungkin bukan hanya Indonesia ya, permasalahan kemiskinan itu salah satu sebabnya itu karena memang akses dari masyarakat miskin terhadap itu fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah itu tertutup. Makanya itu kenapa dibentuk TNP 2K itu tujuannya biar masyarakat miskin semuanya itu bisa mengakses lembaga-lembaga dalam ini, tapi kan tentunya ya bantuan pemerintah ya yang diberikan. Nah, terkait dengan sulitnya bergabung itu memang di luar ininya BPS ya, di luar kendalinya BPS itu berada di tanahnya TNP 2K, cuman sebenarnya dari sisi pemerintah semuanya sudah difasilitasi. Terkait dengan hal tersebut tentunya memang semua program-program pemerintah yang tidak semua bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar, pasti ada beberapa penyalahgunaan di sana. Itulah yang mestinya tugas masyarakat untuk dapat mengawasi program-program pemerintah yang diberikan itu apakah sudah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Apalagi ini Mas Muhammad Wahyudi ini sebagai mahasiswa tentunya di kampungnya ya diharapkan
turut bisa mengawasi apakah program-program yang diberikan itu bisa termanfaatkan dengan baik di masyarakatnya, Mas Muhammad Wahyudi, karena negara ini sudah cukup banyak ya mengeluarkan dana untuk pengentasan kemiskinan tersebut. Tanpa ada pengawasan dari masyarakat, tentunya penyalahgunaan kebijakan itu pasti akan banyak dilakukan. Yang kedua, garis kemiskinan itu sudah valid atau belum? Itu tadi sudah saya sebutkan bahwa di setiap BPS akan melakukan kegiatan survei itu dalam penyusunan kuesionernya itu sebelum petugas lapangan pasti kita mengundang pakar-pakar, peneliti-peneliti, ahli-ahli, baik itu dari departemen lain maupun dari universitas ternama, sehingga setiap kuesioner yang kita susun itu sudah melalui pengujian, karena semua angka-angka yang kita hasilkan itu juga harus bukan hanya berstandar nasional, tapi itu juga harus berstandar internasional. Angka-angka tersebut itu harus bisa kita bandingkan juga dengan negara-negara yang lain. Jadi terkait dengan kualitas tentunya bukan hanya menjadi petugas BPS, karena kesalahan penghitungan itu pasti ada. Di sana juga bisa disebabkan oleh ketidakjujuran dari responden sendiri yang kita tanya. Jika responden tersebut tidak menjawab dengan baik, tidak menjawab dengan jujur, otomatis angka-angka yang kita hasilkan tentunya tidak mencerminkan kehidupan real yang terjadi di masyarakat. Saja gitu. Baik, bagaimana Mas Wahyudi? Iya Pak, sangat dapat dimengerti. Yang tadi saya juga mencatat bahwasannya di faktor-faktor penentu kemiskinan, Pak, yang mau saya tanyakan yaitu ini kan juga ada tentang wilayah, penduduk, hubungan sosial, dan juga jumlah RT ya Pak. Apa sih Pak hubungannya jumlah RT itu dalam faktor-faktor penentu kemiskinan? Saya kurang paham di situ Pak. RT di situ rumah tangga kalau di BPS, Mas. Oh, jumlah anggota rumah tangga ya. Oh. Jadi kalau biasanya banyak anak itu kan bisa menyebabkan miskin di sana ya. Meskipun katanya banyak anak banyak rezeki. Kebetulan saya dulu ber-11 bersaudara juga, Mas. Jadinya ya teori itu bisa saya terima. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Sangat dapat dimengerti. Semoga saya nanti bisa melihat dalam masyarakat saya untuk mengembangkan dan juga bisa melihat secara langsung peran di UMKM di masyarakat saya seperti itu. Amin. Pak Angga dan juga bukan hanya itu aja ya Mas, bantuan pemerintah yang lain harus ikut aktif mengawasi ya Mas. Iya Pak. Ya. Oke, baik. Mahasiswa yang lain ada yang ingin bertanya? Baik, kelihatannya tidak ada yang menyalakan mikrofon, Pak. Oke, ya terima kasih. Baik, kalau begitu ini juga waktunya sudah habis. Saya akan simpulkan beberapa hal yang telah disampaikan oleh pemateri kita, Bapak Subuh. Kategori miskin untuk tahun 2019 itu kisaran Rp425.000 per kepala, penghasilannya per bulan ya. Ini juga harus diluruskan bahwa bukan berarti jika 500.000 itu tidak miskin, tapi ini adalah per kepala ya. Berarti kalau satu keluarga berempat ya harus dikalikan 425.000 dikalikan 4 ya. Sekitaran 1.700.000 untuk keluarga 2 anak. Nah, ini berarti kan kalau masih kurang dari 1.700.000 ya jangan nekat nambah anak gitu Pak Suku ya. Apalagi nekat nambah istri, ini repot ini kan. Nah, Bapak cari yang lebih kaya.
Oke, tingkat kemiskinan Jawa Tengah tadi berdasarkan data yang dipaparkan oleh Pak Subuh ini masih cukup banyak tingkat kemiskinannya, ya ini dari data yang disampaikan tadi masih peringkat 20-an dari provinsi yang lain. Kalau dibandingkan dengan Jakarta tadi yang nomor 1 ini masih terlalu jauh ya. Kemudian sebagian besar rumah tangga miskin bekerja di sektor pertanian. Nah, ini cukup menarik juga Pak Suku, karena pertanian itu kan ya makanan pokok kita ya beras yang berasal dari sektor pertanian. Ya. Ini menarik juga untuk dibawa oleh teman-teman mahasiswa di desa atau kecamatan sekitar di tempat magang. Oke. Sangat banyak sekali materi yang disampaikan oleh Bapak Subuh, namun waktunya ini juga sangat terbatas. Ini Pak Subuh berkenan bila materinya ini kami bagikan ke teman-teman, Pak, nggak teman-teman apa-apa. mahasiswa. Oke, nggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah, ini banyak sekali data di dalamnya. Di dalam perkuliahan saya selalu bilang data yang paling valid itu dari BPS, karena memang BPS itu menggunakan berbagai metode, berbagai dasar yang sangat kuat untuk membuat sebuah survei. Dan mahasiswa ekonomi syariah ini juga melakukan penelitian atau skripsi ini juga banyak yang menggunakan data sekunder yang akhirnya akan sangat akrab dengan BPS nanti ketika skripsi. Alhamdulillah materi pada pembekalan praktikum pengembangan profesi sudah selesai, materi yang sangat luar biasa, sangat lengkap, data yang sangat luar biasa, memberikan pelajaran dan bekal untuk anak-anak kita dalam magang besok. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Subuh dan kami doakan semoga Bapak Subuh beserta keluarga diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian acara hari ini. Apabila ada kekurangan dari saya sebagai moderator, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diri Pak Subuh dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum. Nyapo bre, nyapo. Halo Alvina.
Halo guys. Ini sudah selesai apa belum ya? Play. Nopo tem? Jadi Mas Halo Alvina, halo Abuja. masih di kolom disertain untuk komen. Terima kasih. Absennya piye iki? Tuh Yudi yang tuh nggak usah senyum. Wah Yudi, wemu teko apa Yud? Takkan kamu di dan Serana ya kayak itu kan. Apa? Dwi Nur Sapitri nggak ada. Alvina. Nopo sih? Sabika Heroni. Egi Mutiara. kayak ngopo iki? Mau di cetok. Cara cetok. Aku gak meh tekok malah serambung nih piye. Yalah gaya, goyang gaya. Gayamu lho, Wit. Anissa Dwi Astuti. Iki burimu kintel terus toh, burimu. Oh emang lagi. Wes toh iki wis rampungan. Belum rampung ya iki. Saiki gantian aku ke materi ini. Evaluasinya ndi? Weh suaramu do muten sih, aku meh ngisi iki. Kaki. Aku di dosen sih. Kira materi to, Wit. Materi mondi. Kaki. Nyo sinyo MLM-mu lancar pora nyo? Lancar. MLM. Jalangan dua. Aku nanti gaya, aku melu MLM entuk ra. Sarangnya Mas. Halo. Ning chat. Ari Widodo. Sinyo aku melu. Iki gak duwe duit iki. Iya. Asli ngawur. Ngabalin. Weh, enjoy no. Yang main Pak anu ora. Ahmad Dhani gimana? Kue kok domale lemu ayem-ayem po. Wis ngomong Sunet cocok. Ngabalin. Astagfirullah. Apa saya? Kenapa?
Ini masak lele. Jengki. Aku dari Reno nyambung batu. itu Pak usaha Pak Setan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mikum. Woi Jembre kameramu jadi ultrawide ngono nih. Jembre office ayo itu. PKP kowe ning sebelah ndi aku ora roh kowe. Aku ora nggo kamera, Bro. Wes piye to? Kita orang makan share. Remote kan ono. Sing kangen aku ra. Ngapusi lho. Enak sing kangen aku ora. Aku kangen Ilham. Tangan kowe rugi. Aku kangen Ilham. PKP aku kangen Bian. Mau kenal ya, Des. Aku kangen Bian. Kevin. Widi, evaluasi Wid. Carane piye ri? Warai ning nggon WA aku. Carane mut. Carane dikirim. Kirim ning grup wae.